Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan. Ini bukan melanjutkannya, mungkin awal kelas pertemuan yang pertama sebagai bentuk ta'rif ya. Yang kita pelajari adalah kitab Aqidah Muqarrar dari pondok, dan mudah-mudahan masing-masing kalian memegang bukunya. Yang pertama yang perlu juga bahwasanya saya pengajar, yaitu Ustaz Ahsan yang mengajar kalian akidah. Dan mungkin sebagai bentuk perhatian, yaitu hendaknya kalian perhatikan pertama harokat dari kitab ini, kemudian terjemahannya, agar kalian benar-benar memahami maksud dari kitab ini, isi dari kitab ini, karena tujuannya agar dibuatnya seperti ini agar mudah dipahami. Yang kedua, dengan kalian memperhatikan harokat dan mufradat, ini akan memperkaya kata-kata dari bahasa Arab kalian, mufradat bahasa Arab kalian. Jadi hendaknya kalian membiasakan diri dengan bahasa Arab. Dan kedua, benar-benar kalian pahami makna-makna mufradat yang ada di dalam kitab ini. Perhatikan dengan seksama ketika dijelaskan, dan ketika membawa ke buku tentunya dengan membawa pena atau pensil untuk menulis mufradat, makna-makna dari lafaz-lafaz bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk memahaminya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kemudahan bagi saya untuk bisa menjelaskan dengan benar dan jelas, sehingga kalian pahami dengan benar dan jelas juga. Taib, kita mulai dari halaman 16 ya. Ini halaman ya sekitar halaman 15 atau 16 ya. Kalian perhatikan bab, yaitu al-aqidatu wa ahammiyatuha. Bab akidah dan pentingnya akidah. Ahammiyatuha, yaitu pentingnya akidah. Taib, yang pertama kita akan bahas tentang ta'riful akidah. Pengertian akidah itu apa? Ta'rif artinya pengertian. Al-aqidatu lughatan, akidah secara bahasa, ma'khudatun minal aqdi. Dia itu diambil, ma'khudah diambil dari kata-kata al-aqd. Al-aqd. Apa itu al-aqd? Wa huwa rabtus syai'. Al-aqd itu adalah mengikat sesuatu biihkam, dengan teliti, wa quwwatin, dan kuat. Itu nama aqd, mengikat sesuatu dengan teliti dan kuat. Biihkamin wa quwwatin.
dengan teliti dan kuat. Yuqalu, maka dikatakan i'taqadtu kadza, aku meyakini ini, masalah ini. Ai maknanya aqadtu alaihil qalbah, aku ikat, aku yakini sesuatu itu tentunya dengan hati. Aku ikat dia dengan hati, maksudnya diyakini. Taib. Wal muradu bil aqidati al islamiyati, wal muradu bil aqidati al islamiyah al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa ma yattabi'u dzalika minal ghaibiyati. Wal muradu, dan yang dimaksud bil aqidatil islamiyah, dengan pengertian akidah islamiyah itu adalah al imanu billah. Yang pertama, al imanu billah wa malaikatihi, dan kepada mengimani Allah, dan wa malaikatihi, dan mengimani malaikatnya, wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan mengimani rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir, wal imani bil qadar, dan mengimani takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baiknya qadar ataupun buruknya takdir. Wa ma yattabi'u, dan wajibnya mengimani hal-hal, ma di sini hal-hal, yattabi'u dzalika, yang mengiringi perkara tersebut. Dzalika ini kembali kepada Allah, dari sifat-sifatnya, malaikat sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan sebagainya, kitab-kitabnya, Injil, Taurat dan sebagainya, Al-Quran, Sufi Musa wa Ibrahim, dan seterusnya, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan mengimani hari akhir, termasuk di dalamnya iman kepada apa yang terjadi di mahsyar, sifat-sifat surga dan neraka dan seterusnya. Itu semua bagian dari iman-iman minal ghaibiyat, terhadap perkara-perkara yang gaib. Inilah intinya pengertian dari akidah Islamiyah itu rukun iman. Rukun iman dan perkara-perkara yang mengiringinya. Karena rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah, baik ataupun buruknya. Ya, mudah-mudahan ini difahami maksud dari, yaitu beriman kepada, apa pengertian dari akidah Islamiyah. Taib, kita ini halaman 14 ya. Kita lanjutkan. Lalu apa pentingnya belajar ahamiyatu akidah al-aqidati, ahamiyatul aqidati. Di sini disebutkan pentingnya masalah akidah. Apa saja? Tatabayyana ahamiyatul aqidati min khilalil umuril atiyati. Akan jelas pentingnya akidah min khilalil umur, berdasarkan perkara-perkara berikut ini. Jadi akan jelas pentingnya akidah
setelah kita memperhatikan min khilalil umuril atiyati, perkara-perkara berikut ini. Awalan, yang pertama adalah al-aqidatu as-sahihatu hiya al-asasul ladzi yaqumu alaihi ad-dinu kulluhu. Akidah sahihah itu dia merupakan hiya al-asasu, pondasi, landasan, alladzi yaqumu alaihi dinu, yang agama berdiri di atasnya. Semua perkara agama, ad-dinu kulluhu yaqumu alaihi. Jadi semua perkara agama ini berdiri di atas akidah yang sahih ini. Salat, haji dan sebagainya, dia harus tegak di atas akidah yang benar. Kalau tidak, dia tidak dianggap. Misalnya dia salat tapi akidahnya seperti Nasrani atau orang Syiah, maka sia-sia semuanya. Akidahnya di atas akidah yang tidak benar, maka amal ibadahnya semua sia-sia, perkara agamanya semua sia-sia. Maka akidah seorang itu dia harus benar dulu, baru dianggap amalan-amalannya itu baru dianggap benar. Ini menunjukkan bahwasannya akidah sahihah merupakan asas, usul, pokok, landasan untuk seorang menegakkan agamanya. Tsaniyan, yang kedua, yaitu al-aqidatu as-sahihatu syartun liqabulil amal. Akidah yang benar, syartun merupakan syarat liqabulil amal, diterimanya amalan, semua amalan. Itu baru dikatakan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang melakukannya memiliki akidah yang benar. Jika orang yang melakukannya tidak memiliki akidah yang benar, maka amalannya tertolak. Imannya kepada takdir tidak benar, maka tidak bisa diterima. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, la yaqbalullahu min salatihim wa min sadaqatihim wa min siyamihim. Allah tidak akan menerima salat, la yaqbalullahu salatahum wala siyamahum wa sadaqahum. Allah tidak akan menerima salat mereka, puasa mereka, sedekah mereka, bahkan amalan-amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah mereka. Hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Ini menunjukkan bahwasannya kalau iman seorang dalam masalah urusan takdir saja dia tidak beres, maka amalnya tidak bisa diterima. Ini menunjukkan akidah orang tentang Allah, tentang malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir dan takdir harus benar. Baru amalan-amalan yang dilakukannya bisa diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan salih, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan amal saleh adalah amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya ahada, kepada seorang pun. Ini dalil tentang masalah menyekutukan Allah
dalam masalah ibadah. Berarti akidah orang tersebut rusak karena dia menyekutukan Allah. Lalu bagaimana orang yang tidak beriman kepada takdir tadi? Ya, kita katakan dia juga orang yang menyekutukan Allah. Karena orang yang tidak beriman kepada takdir beranggapan sama dengan beranggapan bahwasannya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Maka seperti ini adalah seperti keyakinan orang-orang Majusi yang beranggapan bahwasannya pencipta itu ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa majusu hadhil ummah qadariyatun. Qadari. Jadi majusinya umat ini adalah orang-orang qadariyah. Orang-orang qadariyah. Karena mereka secara tidak langsung mereka juga bagian daripada perbuatan tidak mengimani takdir, adalah bagian daripada bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya akidah. Akidah yang benar. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ketiga, di mana al-muallif rahimahullah menyebutkan al-aqidatus salimatu, akidah yang benar, ia asasul iman, dia merupakan pondasi iman, alladzi yakunu bihil amnu was sa'adatu, yang dengan iman yang benar, akidah yang benar ini seorang akan mendapatkan keamanan, wasa'adah, kebahagiaan, wal falah, kejayaan, fid dunya wal akhirah, dunia maupun fid dunya wal akhirati, di dunia maupun akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu Allah menyebutkan alladzina amanu, Allah berfirman orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, hanya bagi mereka lah keamanan, ulaika lahum, bagi mereka lah al-amnu, keamanan, wahum muhtadun, dan hanya mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Ini menunjukkan juga bahwasannya iman yang tidak tercampur dengan kezaliman, kesyirikan, ini bukti bentuk akidah yang benar, akidah yang salimah, akidah yang selamat, bersih dari kesyirikan. Ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah. Karena Allah menyebutkan di sini, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan hanya mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka syarat untuk seorang mendapatkan hidayah adalah dia harus beriman dengan iman yang benar. Dan syarat untuk seorang mendapatkan keamanan yang sempurna, dia harus beriman yang benar, yang bersih imannya dari segala bentuk kesyirikan. Maka akidah di sini, ilmu akidah di sini ingin agar bagaimana seorang itu selamat akidahnya, bersih akidahnya, imannya bersih dari segala bentuk kezaliman, kesyirikan, penyimpangan, sehingga at-tamul tam wan naqsul naqsi, kesempurnaan itu bagi mereka yang artinya sempurnanya keamanan dan hidayah didapatkan bagi orang-orang yang sempurna pula akidahnya, yang benar-benar bersih, dan kurangnya keamanan, kurangnya hidayah juga didapatkan oleh seorang yang secara akidah kurang atau imannya kurang dari kesempurnaan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan iman kita dan membersihkan iman kita dari segala bentuk kekurangan
aib, kezaliman, kesyirikan, riya, sum'ah dan sebagainya. Dari penyakit-penyakit yang bisa mengurangi sempurnanya atau bahkan membatalkan akidah kita. Dalil yang kedua, kenapa iman itu merupakan landasan iman yang benar, akidah yang benar, merupakan landasan seorang mendapatkan keamanan, kebahagiaan, kejayaan dunia maupun akhirat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk satu negeri, amanu, mereka itu beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Tentunya iman yang benar dan ketakwaan yang benar, bukan mengaku-ngaku. Maka apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la fatahna alaihim, sungguh kami akan bukakan kepada mereka barokatin, pintu-pintu keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini menunjukkan barokat, banyaknya keberkahan pada harta, umur dan sebagainya. Amalan adalah tergantung bagaimana iman dan ketakwaan seorang. Ketika imannya benar, ketakwaannya benar, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebab-sebab seorang mendapatkan keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Baik keberkahan dalam rezekinya, umurnya, amalannya dan seterusnya. Keberkahan dalam kehidupannya dan seterusnya. Maka kita semua membutuhkan keberkahan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala ta'ala man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Wa amma man amana, adapun orang yang beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Dia beriman dan dia beramal saleh. Apa balasannya? Falahu jazaa'anil husna, bagi dia balasan yang sempurna. Artinya seorang mendapatkan pahala tergantung bagaimana imannya. Imannya sempurna, sempurna pula pahala yang dia dapatkan. Dan jika amalan dan imannya sempurna, sempurna pula yang dia balasan yang akan dia peroleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Rabi'an, yang keempat, al-aqidatu hiya aslu da'watir rusuli. Hiya aslu da'watir rusuli alaihi mussalamu jami'an. Akidah itu merupakan aslu, dasar dakwatir rusul, dakwah semua para rasul, jami'an, semuanya. Fa awwalu ma yad'ur rusulu alaihi mussalam aqwamahum ilaihi ibadatullahi wahdahu wa tarku ibadati ma siwahu, kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Fa awwalu, maka yang pertama kali, ma yad'ur rasul,
yang diserukan oleh para rasul alaihi salam, yang didakwahkan oleh para rasul alaihi salam, aqwamahum ilaih, kepada kaum mereka, adalah ibadatullahi wahda, bagaimana agar kaumnya beribadah kepada Allah semata-mata, wahda. Wa tarku ibadati, dan bagaimana agar kaumnya meninggalkan, tarku meninggalkan, ibadati masiwah, beribadah kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami telah utus pada setiap umat, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, ani abudullah, tujuan mereka diutus apa? Ani abudullah, agar rasul dan umat tersebut beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan agar mereka para rasul dan umatnya menjauhi, wajtanibu, menjauhi, at-taghut, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini menunjukkan tujuan ayat ini menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus para rasul semuanya adalah untuk mengajak diri mereka dan umatnya dan kaumnya agar an'ibudullah, menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, membersihkan kesyirikan dan memurnikan tauhid, memurnikan akidah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa kana kullu rasulin awwala ma yukhatibu qaumahu yaqulu lahum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, min ilahin ghairuh, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Qala Nuh, dikatakan ini oleh Nabi Nuh, wa Hud, dan Nabi Hud, wa Saleh, wa Syu'aibun, wa jami'ul anbiya'i, dan semua para nabi alaihimussalam. Semua mengatakan demikian, sebagaimana Allah menyebutkan ayat ini di dalam beberapa surah, seperti pada surah Al-A'raf ayat 59, 65, 73, 85, dan pada ayat-ayat yang lainnya, yang dimana Allah menjelaskan tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka mengatakan semuanya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki min ilahin. Ma di sini manafiyah. Tidak ada lakum, bagi kalian, min ilahin, satu pun sesembahan, ghairuh, yang berhak disembah, ghairuh, selain Allah. Maka wa kana kullu rasulin, adalah setiap para rasul itu, awwala ma yukhatibu, yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumahu, kepada kaumnya, yaqulu lahum, mereka mengatakan kepada kaumnya, para rasul tersebut, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Inilah makna dari la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi
selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dalil yang ketiga yaitu di sini disebutkan waqad baqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsati 13 aman yad'un nasa ila tauhidi wa islahil aqidati li'annaha al-asasu alladhi yaqumu alaihi bina'ud dini wa tahsulu bihi as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Waqad baqiya, sungguh Nabi tinggal sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, di Makkah, ba'dal bi'tsah, setelah diutus menjadi nabi, selama 13 aman, selama 13 tahun. Yad'un nasa ila tauhid, beliau menyerukan manusia kepada tauhid, wa islahil aqidah, dan meluruskan akidah, memperbaiki akidah. Li'annahal asasu, karena akidah itu merupakan asas, landasan. Alladzi yaqumu alaihi bina'uddin, untuk menegakkan agama, untuk membangun agama yang benar. Wa tahsulu bihi sa'adatu, dan untuk mencapai kebahagiaan. Bi as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Jadi dilihat itu, dan tidak ada syariat diturunkan kewajiban sholat selama beberapa tahun kecuali di akhir-akhir tahun beliau akan hijrah ke kota Madinah, barulah turun tentang kewajiban sholat. Ini menunjukkan pentingnya akidah, dan Nabi mendakwahkan bagaimana mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat adalah walamma kana ihtimamu ar-rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awalan saral ulama'ul wal muslihun fi kulli zamanin ala nahjil anbiya'i wal mursalin alaihimussalam, fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid wa islahil aqidati, thumma yattajihuna ba'da dhalika fid da'watihim ila al-ihtimami bi baqiyati umuriddin wa masalihil ibadatil ukhra yaitu lamma kana, tatkala diketahui ihtimamur rasul, perhatian para rasul salawatullahi wassalamuhu alaihim, yaitu perhatian mereka apa? Bi islahil akidah, memperbaiki akidah yang pertama kali. Sarul ulama wal muslihun, maka para ulama wal muslihun dan para cendekiawan, muslihun, orang-orang yang berbuat islah, berbuat kebaikan, fi kulli zaman, pada setiap zaman, dari para ulama dan masyayikh, ala nahjil anbiya, berjalan sesuai manhajnya para nabi, aturannya para nabi, wal mursalin, dan para rasul alaihimussalam. Fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid, maka mereka memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid, wa islahil aqidah, dan memperbaiki akidah. Barulah semayat tajihuna ba'da dzalika, kemudian barulah mereka mengarahkan dakwah mereka setelah memperbaiki akidah, mengajak manusia kepada tauhid, fi da'watihim, dalam dakwah mereka,
ilal ihtimami, untuk memberikan perhatian bibaqiyati umuruddin, dari sisa-sisa perkara-perkara agama seperti kewajiban salat, zakat, haji dan seterusnya, wa masalihil ibadi al-ukhra, dan kemaslahatan hamba-hamba yang lainnya dari urusan agama atau dunianya, akhirat atau dunianya. Ini menunjukkan pentingnya dan sehingga para ulama memberikan contoh bagaimana memperbaiki umat ini. Tentunya dimulai dari akidah. Ini bisa kita lihat di dalam sejarah-sejarah mereka, perhatian-perhatian mereka terhadap dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari poin-poin pentingnya akidah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Maka kita cukupkan agar tidak memperpanjang video. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan semoga kalian semua dan keluarga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah, musibah yang sedang melanda sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.